Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua dan Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dan juga dosen pembimbing 1. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Ilzamul Hikam MPD. Yang saya hormati pula kedua orang tua saya yang telah mensupport baik doa maupun dana dalam menyelesaikan laporan ini. Perkenalkan, nama saya Deimatul Khadijah dengan NIM 211210 460105, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan penelitian saya. Judul penelitian saya yaitu Analisis Psikologi Tokoh Karang dalam web series Aku Tak Membenci Hujan, kajian psikologi sastra Sigmund Freud dan relevansinya pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 SMA. Alasan saya dalam mengambil judul penelitian ini yaitu karena ingin memahami lebih dalam konteks psikologi tokoh karang yang mengalami konflik batin dan trauma dalam masa lalunya. Melalui pendekatan psikologi sastra, saya dapat mengkaji bagaimana emosi, pikiran, dan perilaku tokoh karang tersebut terbentuk. Selain itu, cerita dalam web series ini memiliki nilai-nilai moral dalam pembelajaran yang relevan untuk siswa di kelas 11, terutama dalam materi tokoh dan latar dalam teks drama, sehingga dapat digunakan dalam bahan ajar yang lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya yaitu latar belakang. Akhir-akhir ini dunia hiburan sering diwarnai dengan munculnya web series. Web series di sini merupakan sebuah bentuk serial drama yang dibagi dalam beberapa episode pendek dengan durasi minimal 25 menit dan setiap episodenya biasanya berakhir dengan alur cerita yang menggantung, sehingga penonton dibuat penasaran dan ingin melanjutkan episode berikutnya. Nah, web series ini dapat dianggap sebagai program acara serial yang disajikan melalui media yang sedang berkembang pada saat ini, termasuk VOD atau televisi yang berbasis internet. VOD merupakan platform yang memungkinkan penggunanya menonton berbagai jenis acara drama, baik itu drama Korea, Thailand, dan Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini ada 3 poin, yaitu bagaimana kepribadian tokoh karang dalam web series Aku Tak Membenci Hujan. Kemudian bagaimana faktor-faktor pengaruh tokoh karang dalam web series Aku Tak Membenci Hujan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana relevansinya kepribadian tokoh karang dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana kepribadian tokoh karang dalam web series Aku Tak Membenci Hujan dan memaparkan bagaimana faktor-faktor tokoh karang dalam web series Aku Tak Membenci Hujan. Kemudian ingin mengetahui bagaimana relevansinya pembelajaran bahasa Indonesia dalam teks drama. Kemudian yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu analisis. Analisis merupakan sebuah aktivitas yang terjadi atas rangkaian kegiatan, misalnya mengurai, membedah, atau memilih suatu untuk dikelompokkan kembali berdasarkan kriteria tertentu.
yang selain itu menjadi keterkaitan kemudian ditafsirkan berdasarkan maknanya. Ada juga yang berpendapat bahwa analisis merupakan aktivitas memaknai sebagai usaha dalam mengamati suatu secara menyeluruh dengan cara menjabarkan komponen-komponen berbentuk atau menyusun kelompok tersebut menjadi kajian yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu psikologi. Salah satu ahli berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku atau pemikiran manusia. Dengan adanya psikologi, kita dapat memahami satu sama lain. Dalam kajian trauma, psikologi digunakan untuk menganalisis aspek-aspek kejiwaan atau perilaku dan karakter dalam karya sastra. Psikologi ini sering ditetapkan untuk menyelidiki jiwa seseorang tokoh mengalami konflik batin yang biasanya timbul akibat berbagai kondisi yang dihadapinya. Konflik batin ini sering muncul ketika seseorang tokoh dihadapkan pada masalah yang memaksanya untuk memilih antara dua pilihan atau lebih. Selanjutnya yaitu tokoh. Salah satu ahli berpendapat bahwa tokoh merupakan subjek utama dalam sebuah cerita fiksi atau drama yang menjadi pusat penggerakan alur. Selain itu, juga ada yang berpendapat bahwa antara tokoh dan penokohan. Ada perbedaan antara tokoh dan penokohan. Penokohan dijelaskan sebagai cara pengarang dalam menghadirkan dan membentuk tokoh di dalam cerita, baik secara eksplisit maupun implisit. Selanjutnya web series. Dalam instrumen perfilman saat ini banyak digunakan oleh para filmmaker atau kreativitas film, yaitu web series. Platform ini merupakan suatu format acara berbasis yang ditayangkan oleh media yang sedang berkembang bernama View, di mana setiap episodenya berdurasi sekitar 4-45 menit. Lebih berbeda dengan sinetron atau sinema elektronik dan novel. Salah satu peneliti menjelaskan web series umumnya didesain khusus untuk ditayangkan pertama kali via internet. Konten pada web series terdiri menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Web series ialah media massa yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, untuk mendidik atau mempengaruhi dan menghibur. Sehingga media edukasi web series memiliki peran penting dalam membangun karakter. Karena web series bukan hanya melibatkan dari karangan dan hayalan, melainkan disusun berdasarkan informasi dan data yang terkini. Yang terakhir yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan analisis Sigmund. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu menjadi kunci penting yang sangat diperlukan yaitu sebagai instrumen penelitian. Seorang peneliti berperan penting sebagai untuk pengumpulan data, analisis data, pelaksanaan, dan lain sebagainya. Data dan sumber data dalam penelitian ini yaitu informasi penting, fenomena yang diamati, dan dokumentasi. Adapun teknis pengumpulan data yaitu mencatat. Untuk teknik analisis data adalah menyimak, mengidentifikasi, mencocokkan data, menelaah, dan menarik kesimpulan. Adapun keabsahannya yaitu dengan melakukan teknik pengamatan terlebih dahulu atau mengecek kembali hasil yang sudah kita peroleh.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.